pagi Sobat Bajah Cilegon, kembali lagi di podcast Kejaksaan Negeri Cilegon. Kejari Cilegon, Bajah, berani, adil, jujur, akuntabel, dan humanis. Yeay. Sobat Bajah Cilegon dan Wiyanda. Yes. Hari ini bintang tamu di podcast Kejaksaan Negeri Cilegon adalah tidak asing. Betul. Ya kan? Keluarga kita juga ini. Keluarga kita Betul. juga. Yang pastinya memberikan informasi yang sangat-sangat menarik. Betul. Ya, Berkaitan dengan hukum. Berkaitan dengan hukum. Betul. Siapa lagi kalau bukan Bapak Kasipidum. Bapak Kasipidum, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Hai. Dengan Bapak Roni Huta. Betul. Mungkin seantero Cilegon sudah Mengenal. beliau, sosok beliau yang sangat-sangat humanis ini ya, Sobat Bajah. Nah, kita kulik-kulik tentang apa sih yang akan kita bahas di pagi hari ini. Selamat siang Bapak Kasipidum. Selamat siang Ibu Desi. Selamat siang. Selamat siang, Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan. Kira-kira Bapak Kasipidum hari ini Sobat Bajah akan membawa informasi tentang apa? Boleh dikenalkan yang di sebelahnya siapa Pak? Iya nih. Waduh, ini yang di sebelah kita ini dulunya tersangka. Dulunya seorang tersangka. Iya, terkait kasus pencurian sepeda motor. Oke. Jadi pada bulan Februari tahun 2025 ini sahabat kita ini bisa merasakan kembali kebebasan melalui program penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan di dalam Perja nomor 15 tahun 2020. Oke. Jadi Sobat Bajah hari ini Wiyanda kita akan membahas tema tentang restoratif justice. Mungkin bisa dijelasin kali sedikit ya Bu ya, Iya. Pak ya, tentang restoratif justice itu apa sih? Mungkin kalau misalnya sobat-sobat Bajah nih yang nonton podcast kita kan belum tentu semuanya tahu kan tentang apa sih itu restoratif justice. Apa Kenapa sih juga itu? bisa dihentikan penuntutannya gitu kan? Mungkin bisa dijelasin sedikit Pak. Ya, sebenarnya kita kembali lagi bahwa ini ada program dari Jaksa Agung sendiri yang selalu menggaungkan bahwa keadilan itu ada di dalam hati nurani. Itu yang paling penting bagi kita semua, para aparat penegak hukum, khususnya jaksa di Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, RJ itu sendiri atau restoratif justice itu sendiri itu adalah proses melakukan penghentian penuntutan terhadap para pelaku tindak pidana. Itu harus sesuai dengan Perja 15 2020 terkait apa? Salah satunya adalah ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun. Terus yang kedua, ini bukanlah pengulangan tindak pidana baik yang sejenis maupun tidak sejenis. Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya dari ini semua adalah adanya perdamaian antara si pelaku dengan korban tindak pidana. Jadi artinya tidak semua perkara-perkara itu bisa di restoratif justice Ya, kan? benar. Ya, berdasarkan Perja nomor 15 tahun 2020 nih Pak Kasipidum ya. Nah, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, kira-kira di Cilegon ini udah berapa banyak Pak kasus yang sudah atau berhasil di RJ-kan? Siap. Berdasarkan informasi CMS dan juga penanganan perkara di tahun 2023 itu ada 3 perkara yang telah dihentikan. Kemudian di tahun 2024 ada kurang lebih 5 perkara, dan di Februari 2025 saat ini itu ada 1 perkara, yaitu tadi teman kita ini yang saat ini sedang hadir di sini. Oke. Berarti paling baru. Salah satunya adalah yang hadir sekarang ya. Nah, Sobat Bajah mungkin penasaran, kira-kira yang tamu hadir di podcast ini kasusnya apa sih? Kita cari tahu dulu ya. Dengan siapa, Mas? Baik Ibu, dengan saya perkenalkan, mohon izin Ibu. Iya. Perkenalkan, nama saya Fahrizal Rofijikari, biasa Rizal. dipanggil Rizal Ibu. Rizal. Betul, Ibu. Nah, saudara Rizal ini adalah salah satu kasus yang berhasil kita RJ-kan ya Pak ya. RJ di dikabulkan Kejaksaan Negeri juga. Cilegon dikabulkan. Nah, kalau boleh tahu ini kamu kasus apa? Saya kasus curanmor Ibu. Curanmor, pencurian kendaraan bermotor. Sepeda motor, iya. Sepeda motor Betul. ya.
Nah, seperti tadi, kenapa dia berhasil atau tercapainya RJ, artinya sudah memenuhi persyaratan, begitu ya Pak ya? Dan utamanya sudah ada perdamaian juga di antara Mas Fahrizal sama korbannya juga ya. Betul. Sudah ada perdamaian. Nah, kalau Sobat Baca pengen tahu kenapa kamu alasannya mencuri itu apa sih, kamu kenapa? Kebetulan waktu itu juga Bu, ekonomi saya kan dengan istri juga lagi kurang membaik Bu, lagi tidak ada kerja waktu itu. Sehari-hari saya penghasilan dari ojol Bu, ojek online. Sehari-hari kamu kerjanya Ojek online Bu, ojol. ojol. Sehari kamu dapat berapa kira-kira? Penghasilan dari ojol kebetulan pendapatan dari sehari itu mungkin 100.000 atau 80.000. 100 atau 80.000. Betul Ibu. Itu Udah ada anak belum? Kebetulan istri lagi hamil Bu, usia kandungan 8 bulan Ibu. 8 bulan. Itu akhirnya kamu terdesak kebutuhan sehari-hari, Iya betul Ibu. berniat atau udah melakukan pencurian itu. Motor siapa yang kamu curi? Motor kerabat kerja Ibu. Teman kerja Teman kamu. kerja betul Ibu. Nah, kalau dari sisi kejaksaan nih melihat kasus yang dilakukan oleh Rizal ini, Pak Kasih Bidum memandangnya Seperti ini apa? layak nih untuk dilakukan atau diupayakan restoratif justice itu apa kira-kira, melihat apanya? Jadi gini ya Bu Desi, sebelum kita melakukan proses RJ ini tentunya kan kita harus mengetahui dulu ada nggak permohonan. Nah, kalau memang kita mau melakukan permohonan, inilah keunggulan dari Kejaksaan Negeri Cilegon. Kita memiliki rumah RJ virtual yang bisa diakses melalui Instagram Kejari Cilegon. Nah, setelah adanya proses orang mengajukan untuk permohonan dilakukan penghentian penuntutan terhadap perkara itu, kita akan segera menindaklanjuti dalam bentuk apa? Kepala Kejaksaan Negeri akan memerintahkan kepada jaksa dan tim intel untuk melakukan profiling. Profiling ini dalam artian gini, kita nggak mau sembarangan memberikan RJ kepada orang-orang yang tidak layak untuk menerimanya. Dalam artian apa? Ya kita harus cek juga apakah melalui aplikasi-aplikasi yang ada, apakah dia merupakan residivis. Yang kemudian kita lihat bagaimana kehidupan sehari-harinya di masyarakat, bagaimana kehidupan secara keagamaannya di masyarakat juga penting diperhatikan, karena itu akan menjadi pokok-pokok penilaian di kita. Apakah orang yang diberikan penghentian penuntutan ini merupakan pembuat onar atau troublemaker? Itu paling penting. Jangan sampai kita salah. Niatnya kita buat ini menjadi sebuah kebaikan bagi orang-orang yang mungkin salah dalam melakukan perbuatan, karena tidak semua orang itu yang masuk ke dalam ranah hukum itu benar-benar murni karena kesalahannya. Itu bisa jadi karena keadaan ataupun bisa jadi karena kondisi pada saat itu apa yang sedang mereka alami ataupun mungkin keluarga yang sedang alami. Itu Jadi maka itu penting untuk profiling ya Pak ya. penting. Perhatikan sisi humanismenya juga itu sendiri ya Bu ya. Mencari tahu kesehariannya apa, pekerjaannya seperti Lingkungan apa, sekitar memandang seperti apa juga. perekonomiannya seperti apa, dan syarat-syarat yang seperti Pak Kasih Bidum bilang tadi, perdamaian itu harus ada. Artinya korban juga mau berdamai dengan pelaku, gitu ya Pak. Nah, kalau untuk proses RJ sendiri itu awal mulanya ada kerjasama atau MOU dari Kejaksaan Tinggi atau gimana Pak? Bisa disampaikan kira-kira? Sebenarnya ya, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten itu telah membuat MOU dengan pemerintah Provinsi Banten. Itu terkait penanganan terhadap pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Nah, itu dilaksanakan pada 8 Januari tahun 2025 di Pendopo, Gubernur Banten. Nah, atas dasar itu Kepala Kejaksaan Negeri dengan Wali Kota dan juga dengan dinas-dinas terkait itu lagi membuatkan perjanjian atau kesepakatan bersama untuk penanganan perkara berdasarkan keadilan restoratif. Nah, di sini untuk penanganan perkaranya Rizal ini sendiri, kita bekerja sama dengan Dinas Sosial telah memberikan satu unit booth ST. Itu kaitannya karena kita tahu ya akar masalah dari Rizal ini adalah ekonomi. Nah, jadi
untuk menyelesaikan ini ya kita jangan sampai membuat dia balik lagi terjerumus karena keadaan ekonominya. Nah, harapan kejaksaan di sini adalah dengan diberikannya pekerjaan tambahan bagi Rizal maupun keluarganya, itu akan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana, karena apa yang diterima oleh Rizal saat ini itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jadi kalau sudah pernah di RJ itu akan ada data yang sudah terinput di kita, sehingga kita tahu oh ini udah pernah di RJ, dia nggak akan bisa dapat lagi kesempatan kedua. Nah, ini sangat langka. Nah, selanjutnya dari Dinas Sosial dan kita juga telah memberikan dia ini sanksi sosial. Kaitannya apa? Kita harap di kemudian hari masyarakat juga tahu bahwa melakukan perbuatan pidana itu nggak serta-merta bisa langsung Main bebas gitu Bebas. aja. keluar saja dari penjara terus balik, tapi pemerintah saja lalai untuk memperhatikan mereka. Di Kota Cilegon ini ya alhamdulillah dinas-dinas terkait juga ya benar-benar peduli terhadap para tersangka yang telah diberikan penghentian penuntutan tersebut. Nah, sanksi sosial yang diberikan oleh Rizal mungkin lebih enak kalau dicerita sendiri kali ya. Iya. Nih Rizal, perkara kamu kan selesai kemarin. Baik. Udah selesai tuh dari tanggal berapa kira-kira? Dari bulan Februari di tanggal 21 mungkin. 21 ya. Berarti kamu ada sanksi sosialnya. Ya, apa itu coba diceritakan? Kebetulan yang saya dapatkan dari sanksi sosial tersebut yaitu saya membersihkan masjid, Bu, di halaman Membersihkan rumah masjid. saya, dekat rumah saya, Bu. Betul. Membersihkan Selama masjid. berapa Kebetulan hari? itu 1 bulan, Ibu. 1 bulan. Iya, betul, Ibu. Jadi sekali sehari kamu. Rutin gitu ya. Rutin, Ibu, membersihkan halaman masjid. Betul, Ibu. Selain sanksi itu, kamu dapat apa tadi? Pak Kasibidum cerita. Oh, iya, Jadi, betul. Teh katanya ya. Oh, iya, jadi, betul, Ibu. Menarik sekali Sobat Bajang, kejaksaan ini dalam hal penghentian penuntutan tidak hanya menghentikan, tapi bagaimana mencari solusi Betul. pelaku ini tidak mengulang lagi. Betul, jadi gitu. mengembalikan lagi ke masyarakat untuk tetap bisa bersosialisasi sama masyarakat. Iya. Di samping itu juga membekali juga ya Bu, untuk memberikan mencegah modal lah ibaratnya ya, mencegah untuk mencari. perbuatannya itu tidak dilakukan kembali Iya, gitu. bisa kan. ceritakan nggak apa yang kamu peroleh? Alhamdulillah, Ibu. Kebetulan saya mendapatkan 1 but es teh untuk berjualan dengan istri, yaitu but es teh poci gitu, Bu. Untuk berjualan es teh poci. Alhamdulillah sudah berjalan, Ibu. Semenjak saya keluar dulu. Alhamdulillah, Ibu. Bootnya aja atau ada kayak tempat teh-teh gitu? Alhamdulillah, Bu, dapat serta Lengkap. Ibu. Oh iya. Butnya dapat tempatnya juga, Ibu. Iya, Alhamdulillah. boleh juga kita cobain nanti es tehnya ya. Es tehnya coba ya Bu, tapi tindakannya untuk dapat itu jangan ya Sobat Baja ya. Es tehnya namanya apa? Es teh Rizal. Kebetulan namanya Fahrizal Esti, Bu. Oh, Fahrizal Betul, Ibu. Esti. Alamatnya di mana? Siapa tahu Sobat Baja Iya. pengen tahu di daerah Cilegon. Kebetulan saya sama istri berjualan di dekat halaman perumahan itu, Bu, di daerah perumahan Pesona Cilegon, Ibu. Pesona Cilegon. Betul, Ibu. Nanti yang daerah-daerah situ boleh namanya Fahrizal Esti. Betul, Ibu. Udah Bisa ada mampir. di Grab, di GoFood apa? Di aplikasi kebetulan belum, Ibu, baru manual aja, Ibu. Oh, iya. Jual di sekitar. Nanti bisa berkembang dari Esti Fahrizal Esti, dimsum Fahrizal siapa tahu. Baik, Ya kan, Pak ya? Terus kalau Berkembang. misalnya lingkungan sekitar ngelihatnya gimana tuh Mas Farizal? Kebetulan lingkungan sekitar juga ada yang beli juga, Ibu, ada yang yang support beli. juga, Mendukung Bu. lah ya. Mendukung support juga, Ibu, kebetulan. Dari pihak RT juga alhamdulillah sudah saya jumpa, dan RT pun RT sekitar di tempat tinggal saya juga alhamdulillah membeli, Ibu, membeli 2 cup es teh gitu. Kayak mendukung lah mendukung, ya. betul, Ibu. Oke. RT sekitar Tidak juga. ada pencemooh segala macam. Nggak ada. Tidak ada, Ibu, alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti usahanya berkembang. Amin, kan? Ibu. Nah, dari dimsum siapa tahu bakso, mie goreng. Amin, Jadi amin. banyak ya. Jadi Entrepreneur. banyak. Dari yang cuman but, tahu-taunya udah di ruko, kan nggak ada yang tahu. Iya, betul, Ibu. Yang penting kamu niatnya baik. Baik, gitu Ibu. ya. Oke, untuk perkara-perkara yang RJ di sini bervariasi ya Pak Kasibidum. Kalau Sobat Baja pengen tahu itu prosesnya bagaimana sih? Apakah sampai ke Kejagung? Apa ada persetujuan dari pimpinan terlebih dahulu, itu gimana Pak? Ya, setelah dilakukan profiling biasanya nanti kepala kejaksaan negeri dulu yang menentukan Oke. apakah tersangka tersebut layak untuk menerima penghentian penuntutan.
Nah, setelah disetujui oleh Kepala Kejaksaan Negeri, biasanya kita akan mengajukan ke tahapan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Nah, biasanya itu ada gate pra-ekspos tuh sebelum dilakukan ekspos lagi dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Jika memang dinilai oleh pihak Kejaksaan Tinggi, dalam hal ini Kepala Kejaksaan Tinggi Banten menyatakan layak, baru kita ajukan lagi prosesnya kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Nah, memang di sini memberikan arti kepada masyarakat bahwa kejaksaan itu serius dalam hal melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Kenapa? Karena tidak dilepas-lepas saja. Hanya Kejaksaan Negeri yang menentukan, tidak. Gitu. Proses itu panjang, ya kan? Tapi tidak sepanjang yang disampaikan tadi. Biasanya sih rata-rata kita dalam waktu kurang dari 14 hari itu sudah selesai proses penanganan RJ, diterima ataupun ditolak. Nah, seandainya jika diterima, maka akan diterbitkan surat ketetapannya, sehingga pada saat itu dia bisa dipulangkan dan dikembalikan kepada masyarakat melalui proses-proses dan mekanisme seperti tadi itu ya, digandeng oleh Dinsos, Disnaker dan lain sebagainya. Tetap dalam pengawasan gitu. Tetap dalam pengawasan. Nah, kemudian jika seandainya RJ tersebut ditolak, maka proses berlanjut ke persidangan. Gitu. Ada beberapa juga yang case-case tertentu itu RJ-nya tidak diterima sama pimpinan gitu kira-kira ya Pak ya. Bagaimana penilaian? Iya, ini berarti jadi notes juga buat masyarakat ya Bu. Kalau misalnya melakukan tindak pidana, jangan tiba-tiba langsung mikir RJ aja gitu kan. Karena memang berjenjang, berstruktur gitu kan. Nggak cuma ada di Kejaksaan Negeri aja, tapi tetap harus ke pimpinan-pimpinan dan itu Kejaksaan tahapannya tinggi sampai ke Kejagung juga. Iya, harus betul. ada persetujuannya Betul. gitu ya. Karena makanya di sini jaksa itu kan punya kewenangan dominis litis ya, pengendali perkara ya Pak ya. Karena kita melihat apa perkara ini layak atau tidak di RJ kira-kira gitu. Nah, untuk Farizal sendiri, nah kita mau tanya nih ya, kira-kira apa sih penilaian Farizal yang sudah mengalami kasus? Ada yang bisa disampaikan nggak bagaimana kejaksaan dalam penanganan Farizal? Baik. Ya, Sebelumnya saya boleh mengucapkan banyak-banyak terima kasih Bu karena Kejaksaan Negeri Cirebon sama Pak Jaksanya lah yang dengan Pak Jaksa. pernah, Sebelumnya saya banyak terima kasih Pak ke Bapak, ke Ibu juga. Iya. Terima kasih telah memberikan ladang usaha lagi Bu kepada saya, yaitu satu booth ST itu Bu. Alhamdulillah dari situ pemasukan saya juga ada aja Bu, pemasukan dari booth ST itu. Untuk Kejaksaan Negeri Cilegon selama menangani kasus saya Bu, alhamdulillah baik Bu, maksudnya diarahin, dijunjung gitu Bu, di segala macam. Alhamdulillah baik Bu. Jadi kejaksaan seperti yang diisu-isukan itu tidak seserem yang seperti yang Betul, terlihat gitu ya. Betul, Ibu. Karena sudah lebih humanis ya Betul, kan Ibu. Betul. dalam penyelesaian perkara juga. Tapi balik lagi Farizal, kejaksaan memberikan kamu kesempatan ini Hanya satu artinya hanya satu kali dan dipergunakan sebaik-baiknya. Baik Ibu. Menjadi manusia yang berguna gitu kan. Nah, untuk Pak Kasipidum kira-kira ada yang mau disampaikan nggak Pak untuk Sobat Baja Cilegon harapannya atau untuk masyarakat dalam hal selama penanganan perkara ini atau bagaimana harapan ke depannya? Sebenarnya kita juga memiliki moto ya, kenali hukum, jauhi hukuman. Betul. Itu yang paling penting. Dalam artian segala sesuatunya itu lebih baik dipikirkan terlebih dahulu sebelum dilakukan. Kenapa? Jika itu perbuatan itu memiliki ranah kepidana, maka pasti memiliki konsekuensi hukum sendiri. Dan ya seperti kita ketahui, Kejaksaan Negeri Cilegon sendiri itu selalu bertindak tegas juga bagi para pelaku tindak pidana yang tidak bisa ditolerir seperti peredaran berat narkotika. Jaringan internasional kita pernah tangani di sini juga, ya memang kebenaran vonisnya semuanya mati sampai dengan kasasi. Tapi bukan berarti kita bisa menuntut orang seperti itu, tapi kita tidak bisa memberikan keadilan restoratif bagi para pelaku tindak pidana lainnya, asal memenuhi ketentuan dan syarat yang telah ditentukan oleh perjanjian. Ketentuannya harus ada. Ya, kira-kira itu ya pesan dan kesannya ya. Ada lagi Winan yang mau ditambahkan? Paling dari Farizalnya aja kali ya. Kira-kira ada pesan nggak untuk masyarakat luas gitu kan? Pembelajaran apa yang bisa didapat juga dari pengalaman yang Farizal dapatkan gitu? Baik Ibu, sebelumnya saya banyak-banyak mengucapkan
beribu maaf kepada masyarakat sekitar yang saya tempat tinggalkan, yaitu di perumahan Pesona. Sebelumnya saya minta maaf saya untuk kali ini dan benar-benar menyesal dengan perbuatan saya, khususnya untuk ibu saya, istri saya sangat-sangat menyesal. Dan untuk masyarakat di luar, sebaiknya berpikir untuk jenjang berikutnya, untuk kedepannya jangan melakukan hal senonoh atau hal-hal yang tidak sewajarnya bagi masyarakat di luar. Saya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke. Terima kasih Pak Rizal. Baik. Terima kasih untuk Pak Kasih Pidum. Iya. Semoga Pak Bak, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, bisa melaksanakan RJ berikutnya. Betul, sukses Karena terus. harus menanamkan kejaksaan itu adalah sisi humanis. Iya. Gitu ya Pak ya. Dan untuk Pak Rizal juga semoga ke depan dan usahanya lancar. Amin, amin. Menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin. Ya. Oke, Sobat Baja Cilegon. Demikian podcast Kejaksaan Negeri Cilegon pada siang hari ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Dan akhir kata kami ucapkan, kenali hukum, Jauhi hukuman. Terima kasih, lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejari Cilegon, Baja, berani, adil, jujur, akuntabel, dan humanis.